demografinya, kita tahu kalau nasional sekarang kan millennials ditambah Gen Z ditambah Alpha itu udah 65% nasional. Berarti kan kalau kita cascading ke lokal mirip-mirip lah ya. Ini artinya kan konstituen di 2029 nanti itu akan lebih besar lagi ya segmen ini. Sekarang ini udah 65%. Pak Prabowo sudah 77 tahun. Jadi dari sisi ini Gibran itu strategis dikaitkan dengan rencana yang masih dalam kalkulasi Pak Jokowi tadi, eksperimen e-voting tadi, yang intinya adalah memperbesar basis kader secara bisa dibuktikan. Bukan klaim-klaiman seperti Megawati, kita punya 30 juta gini-gini, tapi ternyata hasilnya nggak seperti itu. Jadi ini konkret, ini terobosan. Pendukungnya yang pengen dia di luar menjadi milik semua, di atas melampaui partai-partai pendukung, partai-partai Kim Plus, dan juga potensi partai-partai di dalam Kim Plus yang merasa terancam atau dirugikan kalau Pak Jokowi masuk PSI. Soal di luar di dalam seperti yang jenengan sampaikan tadi kan dalam konteks persepsi terhadap sistem politik yang konvensional kan, yang seperti kita miliki saat inilah ya, ada partai, elit partai, lalu ada pendukung, ada kader gitu, pemegang KTA. Yang ini kan terobosan, ini kan cair nih. Jadi yang nanti e-voting itu kalau dia artinya sebagai pemegang KTA, tapi pengertiannya juga saham. At any time dia bisa lepas. Jadi artinya nanti kalau ini diterapkan dalam satu kurun waktu itu bisa dianalisis tuh. Pemegang KTA-nya di titik berapa, apakah turun, apakah naik. Ini kayak saham bisa dilepas kalau dia nggak populer. Ya sudah, dia nggak mau jadi ini lagi, nggak akan memegang saham PSI lagi gitu loh. Jadi ini tantangan baru menggarap grassroots sebetulnya. Nah, yang tadi jenengan sebutkan itu kan pendukung itu kan kebanyakan di relawan. Jadi sebetulnya relawan ini nanti bisa diarahkan untuk ya silakan mau beli atau tidak. Nah, itu mengandalkan pengaruh dan sekaligus mengukur pengaruh politik Pak Jokowi. Yang tadi kita bahas, kalau dilihat dari wisata Jokowi itu kelihatannya sesuatu yang cukup fenomenal itu. Jadi harusnya menurut saya ini layak untuk didukung eksperimen ini ya. Namanya eksperimen, saya sebut eksperimen karena kita masih harus melihat nanti bagaimana hal e-voting ini akan mengubah budaya politik terutama di grassroots nih. Yang selama ini kan swing selalu kan. Pendukung terbesar satu parpol ke parpol lain yang memenangkan pemilu itu kan swing voters, bukan kadernya, bukan diehards-nya. Ya.